Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini malam-malam kita kedatangan kulkas merek Sanyo ya, tidak dingin. Nah, seperti biasa teman-teman, di sini saya akan menunjukkan ya tutorialnya bagaimana cara ataupun langkah mengeceknya ya. Lebih tepatnya itu kita menentukan titik kerusakannya ya supaya tidak sampai salah ganti. Nah, yang pertama kita harus memastikan bahwa kompresornya itu hidup atau tidak. Nah, itu yang harus kita lakukan yang pertama ya. Oke, di sini untuk tang ampere sudah kita pasang, kita hidupkan dulu. Oke, sudah on. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau misalkan kalian nggak ada tang ampere, nanti akan saya tunjukkan juga cara mengeceknya. Jadi gampang sekali ya untuk cara mengeceknya. Dan selanjutnya kita akan coba langsung hidupkan. Oke, di sini untuk kompresor sudah menyala ya. Dan kita akan lihat untuk ampere. Untuk ampernya di sini berada di 0,6 ya, berada di 0,6. Berada di 0,6, itu artinya ampere pada kompresor ini sangat normal sekali ya teman-teman, karena untuk range limitnya untuk ampere pada kulkas satu pintu itu berada di 0,7 ya, sedangkan untuk di sini itu berada di 0,6, jadi aman sekali. Nah, kenapa saya tunjukkan ampere ya teman-teman, karena kalau misalkan ampere ini terlalu tinggi, nanti kompresor ini bakalan mati hidup ya teman-teman. Karena di salah satu kompresor ini ada yang namanya overload. Nah, overload itu berfungsi sebagai limit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ampere itu terlalu tinggi atau panasnya itu terlalu over, nanti overload ini bakalan putus. Biasanya ditandai dengan bunyi cetik seperti itu. Nah, kalau misalkan bunyi seperti itu pertanda antara kompresor yang macet ataupun ampere yang tinggi. Nah, kalau misalkan ampere yang tinggi, biasanya itu agak lama ya hidupnya. Hidup sekitar beberapa menit, lalu overload bakalan bunyi. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri kompresor yang mengalami ampere tinggi. Nah, solusinya kalian bisa tambahkan kapasitor di area relaynya. Dan untuk caranya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian tonton atau nanti saya taruh di deskripsi. Kalaupun kalian misalkan nggak ada tang ampere ya, kalian bisa tunggu kurang lebihnya sekitar 5 menit. Biasanya itu kalau ampernya itu naik kurang dari 5 menit itu bakalan mati ya kompresornya. Nah, kalau misalkan kompresornya ini sudah hidup ya teman-teman, jadi kalian nggak perlu mengecek di bagian relay ataupun di bagian overload, ataupun tidak perlu mengganti ya kedua item ini kalau misalkan kompresornya hidup. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau kompresor hidup, nah ini juga bertanya juga, kadang juga ada yang sulit membedakan ya kompresornya hidup atau tidak ya. Nah, meskipun tidak hidup pada posisi macet, kompresor ini masih getar ya, sama halnya dengan kompresor hidup. Nah, untuk mengetahui lebih tepatnya itu mengetahui kompresornya itu hidup atau tidak ya. Nah, ketika kalian sudah colokin seperti ini, kalian bisa cek ya di area evaporator. Nah, kalian bisa dengarkan di dalam evaporator sini. Biasanya kalau misalkan kompresor yang sudah hidup, di area evaporator sini itu terdengar suara mendesis ya, atau ada suara gemericik. Nah, kalian bisa dengarkan. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk suara di evaporator. Nah, itu artinya kalau misalkan sudah seperti itu, artinya kompresor sudah berjalan ya. Jadi kalian nggak perlu ganti overload ataupun ganti relay. Yang harus kalian lakukan, kalian harus memastikan kalau sudah kompresor jalan, harus memastikan bahwa freon itu ada atau tidak. Nah, caranya gampang sekali teman-teman untuk memastikan freonnya itu ada atau tidak. Nah, cukup kalian mengecek di area kondensor ya. Jadi kalian bisa bedakan kalau misalkan di area kondensor itu biasanya pipanya itu agak kecil ya. Untuk di kondensor itu biasanya pipanya agak kecil, sedangkan untuk di bagian pipa hisap ataupun yang menuju ke evaporator ya, itu pipanya agak besar dan akan terasa agak dingin ya.
untuk di bagian jalur hisapnya. Nah, untuk memastikan freonnya itu ada atau tidak, kalian bisa cek nih di bagian kondensornya. Kalian harus memastikan bahwa kondensor ini panas. Ciri-ciri freon ada ataupun freon penuh, kondensor itu harusnya panas ya teman-teman. Nah, ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, untuk di bagian kondensor itu panas Bang, sedangkan di bagian filter itu nggak ada panas sama sekali ya. Nah, itu ada kemungkinan teman-teman panasnya dari kondensor ini itu terbawa oleh kompresor ya teman-teman, jadi ikut panas. Lebih tepatnya kalau kalian memastikan freonnya itu ada atau tidak, kalian bisa cek nih di bagian filter. Nah, freon yang normal di area filter sini, nah ini filter ini posisinya itu nggak harus di sini ya, kadang di sini, kadang juga di sini. Nah, kalian bisa cek. Nah, freon yang normal di bagian filter ini harusnya panas teman-teman. Kalau misalkan nggak ada panas sama sekali, itu artinya freonnya itu habis ya teman-teman. Nah, ada lagi yang lebih gampangan lagi, kalian bisa cek nih di area bodi kulkasnya ini. Nah, untuk merek Sanyo itu biasanya di pinggir ya untuk panasnya. Nah, kalian bisa cek di pinggir. Nah, di pinggir sini juga ada. Nah, kalau misalkan di area bodi kulkasnya itu nggak ada panas sama sekali, itu artinya freon kalian mengalami kebocoran ya teman-teman. Nah, khusus untuk merek LG biasanya itu di bagian belakang juga ada teman-teman, kalau untuk LG ya. Nah, kalau misalkan freonnya itu sudah habis ya teman-teman, kalian jangan buru-buru langsung isi freon. Ada hal lain yang lebih rinci ya untuk mengeceknya atau memastikan letak kebocorannya. Ada kemungkinan kalau misalkan freon habis itu ada kemungkinan bocor ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek di area perpipaan ini. Biasanya itu ciri-ciri kalau misalkan freon mengalami kebocoran di area perpipaan ini biasanya ada rembesan oli ya. Nah, kalian bisa cek di area perpipaan, biasanya ada rembesan oli. Dan juga kalian cek juga di area evaporator. Kalau kalian dengan kasat mata itu nggak ada rembesan oli ya, baru boleh kalian bisa langsung mengisi freon ya. Nah, ada juga yang bertanya seperti ini, Bang, kalau misalkan freonnya habis apakah langsung diganti kondensor Bang? Nah, itu boleh saja teman-teman, karena kebanyakan untuk kulkas yang sekarang itu di bagian kondensor itu menggunakan besi ya. Kebanyakan yang bocor pada kulkas yang model yang sekarang itu kebanyakan di area kondensor ya teman-teman. Namun yang lebih tepatnya itu ada cara lain teman-teman yang lebih rinci ya. Kalian bisa potong di area kondensor maupun di area evaporator. Nantinya kalian bisa press ya. Jadi kalian bedakan nanti di bagian kondensor kalian bedakan, dan juga di area evaporator kalian bisa bedakan ya. Jadi kalian bisa pasang pentil. Dan untuk tekanannya, untuk di area evaporator kalian bisa kasih tekanan sekitar 100 psi, lalu bisa cek kebocorannya ya. Sedangkan untuk di kondensor kalian bisa kasih tekanan di sekitar 300 psi. Kenapa demikian? Karena tekanan pada kondensor itu lebih besar ya teman-teman pada saat kondisi kompresor bekerja. Nah, untuk cara lengkapnya kalian bisa tonton ya di video saya sebelumnya, nanti saya bakalan taruh di deskripsi ya teman-teman. Nah, dan juga kalau misalkan langsung diisi freon, apakah bisa Mas? Bisa saja, namun ciri-cirinya kalau misalkan kalian langsung isi freon, kalian harus memastikan juga pada area evaporator. Nah, di sini kalian bisa pastikan dulu di area evaporator ya. Biasanya kalau saya itu kalau langsung mengisi freon ya, biasanya ciri-cirinya itu di area evaporator itu ada banyak oli ya teman-teman. Biasanya itu ciri-cirinya ada suara gemericik ya, ada suara gemericik air. Nah, kalau misalkan seperti itu biasanya itu saya flushing lalu saya isi freon. Namun kalau misalkan kondisi di evaporator itu posisi kering ya, suaranya hanya desis saja, itu ada kemungkinan di area kondensor itu mengalami kebocoran ya. Nah, kalau misalkan ada suara desis seperti itu, kalian mending langsung ganti kondensor saja ya. Oke, mungkin itu saja video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.